Hai guys, apa kabar? Aryo Pratomo @Gario di sini, dan hari ini gue mau ngobrolin video semua tentang everyday tech in my life. Untuk yang belum kenal gue sehari-hari bekerja sebagai content creator dan juga sebagai, entrepreneur. Nah, hari ini gue akan share gimana caranya gue menggunakan teknologi untuk kerjaan gue sehari-hari yang berhubungan dengan content creating dan yang berhubungan dengan ya namanya itu entrepreneurship, jadi atau bisnis gue. Sehari-hari untuk yang udah pernah tahu, gue tuh kalau review barang tuh lumayan banyak, dan gue selalu bawa dua handphone karena sebagai reviewer pengennya menikmati dari dua belahan dunia antara iOS dan Android. Jadi daripada bilang iOS sama Android bagusan mana, gue selalu jawab tergantung kebutuhan, tergantung kerjaan. Sedangkan kerjaan gue content creator atau tech reviewer, gue harus tahu dua-duanya. Jadi saat ini gue punya iPhone 14 Pro yang ukurannya memang bukan yang max karena gue suka dengan genggamannya nggak terlalu besar dan nggak terlalu mahal juga. Yang 512. Dengan ini nih, casingnya adalah case T5 yang Buzzquad. Gue juga baru dapat ini S23 Ultra yang udah gue bikin videonya, kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah versi yang 256 warna hijau, tanpa casing dulu, masih menikmati sesuatu yang baru ini tanpa casing. Gue masih nunggu casingnya juga dari dari case T5 lagi, ada yang udah gue pesen tapi belum sampai sini. Sehari-hari dompet tentu dibawa, ini gak ada teknologinya sama sekali, ini dompet biasa, bukan smart wallet atau apapun. Dan ini adalah tas gue. Sebenarnya tas gue ada beberapa, tapi baru sekitar setahunan atau 2 tahunan gue berpindah ke yang modelnya tote bag. Biasanya gue bawa backpack. Dari dulu backpack gue namanya Bellroy, juga sekarang udah dipakai tim gue karena memang lebih pengen punya sesuatu yang lebih besar karena laptopnya waktu itu lebih besar, tapi karena ini semuanya udah jadi lebih kecil sekarang, gue pakai yang tote bag aja. Ini adalah dari Yoshida, ini porter yang gue nitip temen gue waktu beli di luar sana. Dan langsung ke bagian teknologinya, sebenarnya nggak ada teknologi dari tasnya, tapi dalamnya ada yang udah suka nanya pakai laptop apa sehari-hari, daily drivernya untuk laptop apa, daily driver untuk tablet apa, pakai laptop apa tablet aja. Well, sad news for you, I use them both. Jadi sebenarnya nggak praktis-praktis amat ya kalau dilihat kayak gitu. Cuman gue pengen menikmati lebih banyak teknologi dari belahan dunia yang berbeda gitu. Gue cari laptop yang salah satu yang paling ringan yang ada, tapi juga masih cukup powerful. Ini adalah ThinkPad X1 Nano. Jadi dia kecil banget, menurut gue ringan banget, di bawah 1 kilo. Is very very powerful enough for me. Jadi kalau gue ngedit, gue pakai yang belakang, tapi kebanyakan di sini untuk semua yang berhubungan aplikasi yang masih lebih ringan daripada editing software, daripada game AAA, gue yang gampang-gampang di sini semuanya. Nah, kenapa gue masih butuh tablet? Tablet itu menurut gue pertama punya 2 device, berarti punya 2 baterai yang berbeda. Jadi kalau ini habis bisa pakai ini habis bisa pakai ini, salah satu lah. Ini habis, ini di charge dulu, ini di charge, ini pakai, ini di charge gitu segala macam. Convenient, right? Tapi juga berat. Nah, ini adalah iPad Pro generasi yang kedua, tapi generasi pertama menggunakan desain yang baru yang masih dipergunakan sampai sekarang. Ini bedanya kameranya yang masih satu doang, dia bukan yang pakai M prosesor, masih jauh waktu itu. Jadi dia tapi cukup cepat untuk segala kebutuhan gue. Kebutuhan gue seperti ngetik, nonton, chatting, atau bikin yang Google Doc Sheet segala macam. Itu jauh lebih dari cukup. Jadi ini menggunakan Apple Pencil yang kedua, second generation, dan Magic Keyboard yang floating. Ini sebenarnya keyboardnya bukan ini waktu awal karena dia generasi sebelumnya. Cuman gue beli keyboardnya doang untuk kelihatannya lebih sedikit elevated dan lebih keren aja dilihatnya, jadi gue pakai ini walaupun sedikit lebih berat juga nih keyboard yang ini. Ini adalah dengan kapasitas 512 GB dan available-nya masih banyak banget, jarang gue nyimpen data di sini, so I think it works well. Mungkin akan upgrade iPad, who knows. Oke, gue pakai 2 itu sementara, dan kita lihat masih ada apa lagi. Di bagian luarnya ini dia juga ada kantong, 2 kantong besar yang ada velcro dan ada kancingnya. Sebenarnya nggak begitu gue gunain dua-duanya, cuma satu doang. Ini adalah Kindle paper yang pertama. Ini lihat tuh, baret-baretnya udah banyak banget, tapi nyaman banget untuk baca, cukup lah karena kita nggak butuh sesuatu yang powerful, dimana kalau ada koneksi tinggal download bukunya, terus sisanya ya lo baca di saat nggak usah terkoneksi internet. I don't care about that, about reading. Jadi kalau selama baca, selama bisa menghemat
berat dan ukuran buku yang sebenarnya selama bisa menghemat sampah di dunia ini. Jadi ya udah pakai Kindle ini. Ada beberapa buku yang gue baca masih sekarang yang gue bacanya lambat banget, pelan banget. Ya udah bawanya Kindle aja daripada bawa buku yang gede-gede gitu. Dan yang terakhir, kalau orang ini namanya apa ya? Namanya man purse pouch, gadget pouch yang juga sebenarnya bisa jadi toiletries kalau lagi traveling. Ini adalah kolaborasi antara Calibre dan Aditya Logi yang kebetulan teman gue juga waktu itu, gue pengen support dan gue kebetulan suka banget juga sama desainnya ini. So I grab it. This is Calibre. Ya itulah. Kita buka dalamnya ada apa aja. Nah, this gets a little bit more interesting, a little bit more details. Ini adalah chargernya X1 Nano 65 watt. Chargernya cukup kecil ya, lumayan. Dan dia sering gue pakai juga untuk nge-charge iPad ini. Jadi menghemat bawa kabel. Dan ini ada power bank dari Oki yang wireless. Jadi gue nggak bawa kabel lightning, nggak bawa kabel-kabel lain. Dua smartphone ini bisa tinggal ditaruh di atasnya. Gue juga bawa token bank mandiri untuk transaksi. Gue bawa ini adalah Galaxy Buds 2 Pro. Buds 2 Pro ini disambungkan dengan Samsung S23 Ultra gue. Gue juga bawa, ini adalah Jabra Elite 85T. Udah cukup lama karena yang baru sebenarnya udah ada. Tapi gue masih works well with this ThinkPad X1 Nano karena dia menggunakan mic yang paling bagus. Kadang-kadang kalau gue meeting di iPad pun, gue connect-nya pakai ini kalau untuk tujuan meeting. Karena lagi-lagi mic-nya yang paling bagus. Dan ini adalah AirPods Pro 2 yang ada casingnya dari Nomad. Dan ini koneksi ke semua iOS gue. Tapi untuk meeting tetap gue pakai Jabra Elite 85T. Kalau mau tahu TWS termana yang mic paling bagus buat meeting, lo bisa nonton videonya. Gue udah bikin videonya. Alhamdulillah lumayan rame juga. Ternyata banyak yang butuh. Silakan. Nanti kalau gue banyak TWS lagi, gue akan bikin video itu atau lagi. Dan berikutnya, ini adalah Hyperdrive, yaitu sebuah USB extension dari USB-C. Kita nyambung, ada lagi ini HDMI, ada USB-C power lagi yang juga Thunderbolt, ada micro SD card slot, ada SD card slot, dan ada USB-A, dan yang terakhir ada 3.5mm jack. Dan ini berguna banget untuk di iPad gue yang lack of connections. Sebenarnya di Lenovo ThinkPad X1 Nano ini juga cuma USB-C sih, tapi gue pakai buat iPad. Lanjut lagi, ini terakhir generasi tua masih pakai mouse. Udah tahu ada trackpad, tapi gue masih suka banget pakai mouse. Ini adalah mouse Logi MX Anywhere 2S. Jadi ini terkoneksi ke dua device gue utama ini, bisa dengan tinggal ganti channel dari 1 ke 2 ke 3. Nyalain 1, 2, 3 itu sudah bisa langsung digunakan. So, yep. Nah, di hari-hari lain sebenarnya gue ada tas lain juga, tujuannya untuk menyamakan dengan fashionnya aja. Jadi kalau warna baju gue hari itu biru atau berhubungan dengan warna yang netral, putih segala macam, gue tetap pakai yang biru tadi. Tote bag-nya Porter yang biru tadi. Tapi kalau misalnya gue pengen pakai baju yang lebih gelap, hitam, atau pengen bosan warna atau barang yang lebih banyak, gue pakai ini. Juga tote bag dari Porter, tapi dia bisa di-expand. Jadi tujuannya kalau misalnya bawaannya nggak gitu banyak, gue tetap ini di slidingin masuk. Jadi lebih tipis. Tapi kalau misalnya nanti gue bawa barang yang lebih banyak, misalnya ada baju ganti, ada minuman segala macam, botol minum, itu mungkin bisa dibuka untuk lebih luas kayak gini. See, it's a lot bigger with this, expandable. Sisanya sama dengan ada dua kantong di luar, ada kantong anti airnya sedikit, dan ada ini nih, ada kantong-kantong lebih banyak lagi dalam sini, plus ada slot ballpennya. Ya, a little bit utility slots yang sebenarnya jarang gue pakai juga. Semua tuh gue masukin ke main purse tadi. That's it. Dan kalau misalnya gue mau minim banget, gue cuma pengen bawa tentengan, iPad ini gue bawa masuk ke sini. Ini adalah Porter iPad bag, khusus buat yang 11 inci, masuk, set. Terus lo bawa ini adalah AirPods-nya. Udah meeting Apple fanboy style. Gitu. So, ini bukan berarti saran buat kalian totally harus
follow this atau gue recommending to do all this dengan bawanya tote bag bukan backpack, no, bukan karena itu, dan juga bukan harusnya lo punya 3 tas sekaligus, no, atau pakai laptop dan pakai tablet, no, harus pakai 2 handphone, no. Gue cuma menunjukkan gue sebagai content creator yang tech reviewer, I need to try a lot of things but still travel very productively, menjalankan bisnis gue yang tech review, content creator, dan juga entrepreneurs. Menurut gue satu tentengan itu berat mungkin sekitar berapa ya, 3 kiloan, 2 kilo, 3 kiloan. Menurut gue itu udah cukup buat gue. Dan nggak tahu ini pasti akan berubah sesuai dengan adanya teknologi baru gitu. Beberapa dari yang dijual di sini akan gue kasih linknya di bawah. Kalian mau beli di mana silahkan. Tapi other than that, let me know if you have any questions. Kalian mau tanya apa tentang setup tas atau setup sehari-hari gue ini, and I will be happy to answer it. Okay? Sampai ketemu di video berikutnya. I hope you enjoy this one. Bye now. Be nice.